Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada dosen pengampu, Ibu Apoteker Mira Febrina, Magister Science, yang telah memberikan kesempatan bagi kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil diskusinya tentang obat-obat pada sistem pernafasan. Baiklah, sebelumnya perkenalkan saya, Zafiraman Utami dengan NIM 2201146 sebagai moderator dari kelompok 6. Tentu saja saya tidak sendiri, saya ditemani beberapa anggota kelompok saya. Yang pertama ada Sri Ayu Rahmadani dengan NIM 220138, Syofi Helvina dengan NIM 220119, Triana Putri Naibaho dengan NIM 22011141, Vini Juliandi dengan NIM 22011142, Wardatul Faidah dengan NIM 22011143, Windia Wulandari dengan NIM 22011144, dan Yolanda dengan NIM 22011145. Baiklah, pada materi kali ini kami akan membagi 4 topik. Yang pertama ada obat batuk, yaitu antitusif, ekspektoran, dan mukolitik. Lalu ada obat bronkodilator dan obat anti asma, yaitu ada bronkodilator, antiinflamasi, dan anti alergika. Selanjutnya ada obat kortikosteroid, yaitu inhalasi dan oral, serta ada obat nasal kongestan. Obat batuk, antitusif, ekspektoran, dan mukolitik. Patofisiologinya, reseptor batuk dapat tersebar di laring, trakea, bronkus, telinga, lambung, hidung, sinus, paranasal, faring, dan perikardium serta diafragma. Saraf yang berperan sebagai saraf aferen adalah emphagus, trigeminus, phreniticus, dan interkostal. Sedangkan yang bertindak sebagai efektor adalah otot pada laring, trakea, bronkus, diafragma, dan interkostal. Rangsangan pada reseptor batuk akan diteruskan oleh saraf eferen ke pusat batuk di medula. Dari pusat batuk impuls diteruskan oleh saraf eferen menuju ke efektor, yaitu beberapa otot yang berperan dalam proses respiratolik. Terjadi batuk kronis apabila reseptor tersebut terangsang berulang, maka terjadilah batuk berulang. Pengulangan obatnya. Yang pertama, antitusif yang bekerja perifer. Mekanisme kerjanya menekan batuk dengan mengurangi iritan lokal yang di saluran nafas, itu pada reseptor iritan perifer dengan cara anestesi langsung atau tidak langsung. Mempengaruhi lendir saluran nafas. Yang pertama, lidokain. Indikasinya obat bius lokal, efek sampingnya mual, muntah atau konstipasi, pusing, kesemutan, tremor sakit kepala, hipotensi, iritasi kulit, kemerahan atau bengkak di area suntikan. Kontraindikasinya alergi terhadap lidokain, penyakit Parkinson, gangguan jantung, hipovolemia. Dosisnya dewasa 1-1,5 mg per kg dosis intravena. Diberikan setelah 2-3 menit. Contohnya yaitu Colme, Elma, Extrakain, Lignovel, Liposin. Baik, selanjutnya ada antitusif yang bekerja sentral. Mekanisme kerjanya, obat ini bekerja menekan batuk dengan meningkatkan ambang rangsangan yang dibutuhkan untuk merangsang pusat batuk, dibagi atas golongan narkotik dan non-narkotik. Antitusif golongan narkotik yaitu kodein. Indikasinya meredakan nyeri, mengurangi kecemasan dan stres yang disebabkan oleh nyeri berat. Efek sampingnya mual, muntah, sembelit, sakit kepala, pusing, kantuk, dan keringat berlebih. Kontraindikasi, asam akut, gagal organ hati, pasien koma, diluen paralitik, trauma kepala, peningkatan tekanan dalam otak, dan ibu menyusui. Dosisnya dewasa 15-30 mg 3-4 kali sehari. Antitusif golongan non-narkotik yaitu noscapin. Indikasi mengurangi batuk tidak berdahak yang disebabkan oleh infeksi saluran pernafasan atas, bronkitis, atau selesma. Efek sampingnya mual dan nyeri perut. Kontraindikasi asma, alergi, dan hipersensitivitas. Dosisnya dewasa 1-2 kapsul 25 mg. Nama dagangnya dextrosin, glucotin, longatin, mercotin, noscapat, paratusin, dan kilomix. Itu ekspektoran, di mana mekanisme kerja dari ekspektoran ini adalah menghambat sekresi musin dengan menginduksi senyawa musin 5-HC yang mempengaruhi level protein pada sputum, kekentalan sputum, serta pergerakan mukosiliar sputum sehingga diharapkan akan meningkatkan pengeluaran sputum. Seperti contoh dari ekspektoran ini adalah obat guaifenesin yang memiliki indikasi sebagai pengencer dahak dan memiliki efek samping sakit perut, mual, muntah, dan diare. Serta obat guaifenesin ini memiliki kontraindikasi hipersensitivitas terhadap guaifenesin. Lalu dengan dosis 200-400 mg tiap 4 jam atau sesuai kebutuhan. Kemudian contoh obat yang beredar dari guaifenesin ini ada alerin ekspektoran, anaconidin, Activate Plus ekspektoran, Benadryl Webhook, dan Bisolfon extra. Selanjutnya adalah penggolongan obat batuk yang ketiga yaitu mukolitik, di mana mukolitik ini memiliki mekanisme kerja yaitu menguraikan mukopolisakarida asam sehingga serabut lendir bronkus akan terurai.
Baiklah, contoh obat yang kedua ada Promethazine dengan indikasinya itu sebagai ekspektoran. Efek sampingnya kembung, ruam kulit, gangguan pencernaan, mual, muntah, sakit kepala, dan kontraindikasinya itu hipersensitif terhadap Promethazine HCl dengan dosis 1 tablet 3 kali sehari. Dan contoh obat yang beredarnya itu Bisolfon, Bronex, Mucoxine, dan Bromifat. Obat bronkodilator dan obat anti asma. Yaitu yang dibahas di sini ada bronkodilator, antiinflamasi, dan anti alergika. Yang pertama ada bronkodilator. Bronkodilator bekerja mencegah kontraksi otot polos bronkial, meningkatkan relaksasi otot polos bronkial, dan menghambat pembebasan mediator reaksi alergi. Nah, mekanisme kerjanya yaitu spasmolitik otot polos khususnya pada otot bronki, stimulasi jantung, stimulasi sistem saraf pusat, dan pernapasan serta diuretik. Berdasarkan efek stimulasi jantung, obat ini juga digunakan pada sesak napas karena kelainan jantung atau asma kardiak. Contoh obatnya yaitu Theophylline dengan indikasinya untuk asma bronkial, bronkitis asmatik kronis, dan emfisema. Dengan efek sampingnya yaitu mual, muntah, nyeri epigastrik, diare, sakit kepala, insomnia, kejang otot, dan palpitasi. Kontraindikasinya yaitu penyakit kejang, penyakit jantung, hipertensi, hipertiroidisme, kemudian gangguan hati, epilepsi, kehamilan dan menyusui, dan pada usia lanjut. Dengan dosisnya yaitu dewasa 130-150 mg, anak 6-12 tahun yaitu 65-100 mg, kurang dari 1 tahun yaitu 65-75 mg 3-4 kali sehari sudah makan. Nah, contoh obat yang beredarnya yaitu Bisolfon, Fabron, Eufilin Rentat Mite, dan Eufilin Rentat. Selanjutnya, antiinflamasi. Obat antiinflamasi bekerja sebagai stabilisator yang secara spesifik mencegah degranulasi sel matosit, paru, dan kemudian mencegah mediatur inflamasi ataupun peradangan yang selanjutnya menurunkan aktivitas eosinofil, neutrofil, dan makrofag. Berdasarkan mekanisme kerjanya, obat asma ini dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu anti-alergika. Obat ini berguna untuk mencegah asma dan rinitis alergi atau HPPR yang termasuk golongan ini adalah kromoglikat dan nedokromil. Antihistamika ini seperti ketotifen dan oksatamida dan beta-2 adrenergika yang memiliki efek kerja ini. Obat ini memblokir reseptor histamin sehingga mencegah efek dari bronkonstriksi. Nama obat Theophylline, indikasinya propilaksis asma bronkial karena alergi, efek sampingnya mengantuk, pusing, dan mulut kering. Kontraindikasinya menghambat reseptor histamin dan menstabilisasi mast sel. Dosisnya pada tablet 1-2 mg untuk 2 kali sehari, dan pada sirup pada anak-anak 3 tahun 2 kali sehari 5 ml atau 1 sendok teh, 6 bulan sampai 3 tahun 2 kali sehari sebanyak 2,5 ml atau setengah sendok teh. Contoh obat yang beredar itu Altofen, Fetic, Caltropen, Nasplam, Propenid, dan Retolpan. Selanjutnya, obat kortikosteroid. Kortikosteroid efektif untuk asma, terutama bermanfaat pada serangan asma akibat infeksi virus atau bakteri untuk melawan reaksi peradangan atau reaksi alergi lambat. Berikut ini diuraikan mengenai macam-macam pemberian obat kortikosteroid. Yang pertama, kortikosteroid inhalasi dianjurkan sebagai profilaksi asma pada pasien yang menggunakan stimultan beta-2 agonis lebih dari 1 sehari. Kemudian yang kedua, kortikosteroid oral. Pada asma kronik akut, ketika respon terhadap obat-obatan anti asma yang lain relatif kecil, pemberian kortikosteroid oral dibutuhkan. Selanjutnya, contoh obatnya yaitu hidrokortison, prednison, dexamethasone, triamnisolon. Indikasinya, obat ini hanya diberikan pada asma yang parah dan tidak dapat dikendalikan dengan obat asma lain. Efek sampingnya pada penggunaan yang lama berakibat osteoporosis, monfes, hipertrikosis, impotensi, dan menekan fungsi ginjal. Kemudian kontraindikasinya mengalami infeksi jamur dan bakteri yang sudah menyebar ke aliran darah. Dosisnya pemberian dosis besar maksimum 2-3 minggu per oral 25-40 mg sesudah makan pagi, 5-10 mg prednison setiap 48 jam atau betamethasone setengah miligram setiap hari. Contoh obatnya, obat yang beredar yaitu Bicadron, Sendokestrol, Cortidex, Decadron, Dextav, Dexarsen, dan Dexamethasone. Obat nasal decongestan. Decongestan adalah agonis adrenergik simpamometik. Mekanisme aksinya stimulasi dari reseptor alfa adrenergik. Aksinya menarik pembuluh darah sehingga menurunkan pembengkakan pembuluh sinus dan edema mukosa. Selanjutnya yaitu ada obat nasal decongestan yaitu phenylephrine.
Indikasinya dekongestan pada kasus common cold atau rintis alergi. Sediaan phenylephrine tetes juga digunakan untuk melebarkan pupil atau menginduksi vasokonstriksi. Phenylephrine juga tersedia dalam bentuk injeksi yang digunakan untuk mengobati hipotensi akibat shock. Efek sampingnya seperti mual, muntah, sakit perut, sulit tidur, pusing, tremor, palpitasi, dan sakit kepala pada beberapa kasus. Untuk kontraindikasinya ada hipertensi berat, takikardia, ventrikular atau irama jantung berlebih, kemudian ada hipertiroidisme berat, hormon tiroid terlalu berlebih. Untuk dosisnya, dewasa dan anak usia lebih dari 12 tahun 10 mg tiap 4 jam. Digunakan selama 7 hari. Dosis maksimal hariannya sebesar 60 mg. Untuk contoh obat yang beredar ada Misacrit flu dan batuk, paracetin dan Bodrek flu.